Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Semua tamu, semua yang hadir yang saya hormati, saya sebetulnya datang itu bukan untuk ngaji, karena saya ini dikenal sebagai penekun tafsir. Saya akan cerita tentang tafsir. Jadi sebetulnya menurut Imam Tobari, ya ini mohon didengerin, Imam Tobari itu punya karangan yang disebut Umut Tafasir. Nggak ada tafsir kecuali nginduk kitab tafsir apa? Tobari. Termasuk tafsir Jalalain, Imam Suyuti, semua kitab tafsir itu nginduk tafsir Tobari. Di antara makalah paling terkenal adalah beliau bilang Quran itu mudah difahami bahkan oleh orang kafir. Bahkan oleh orang kafir itu dengan arti yang positif. Dulu cerita Islamnya Sayyidina Umar, kita tahu karena mendengar apa? Iparnya membaca surat apa? Toha ma anzalna alikal qur'ana litashqa. Terus beliau masuk Islam. Tapi yang ingin saya ceritakan di sini adalah riwayat Imam Bukhari dalam kitab Shahihul Bukhari. Sampai cari di kitab tafsir ketika mentafsirkan surat Wat-Tur. Ketika perang Badar itu yang menang itu orang Islam dengan logika yang nggak masuk akal. Orang Islam itu jumlahnya 313, orang kafir bersenjata lengkap jumlahnya berapa? 1000. Singkat cerita, terus kemudian yang kalah itu dulu ya, hukum dulu itu yang kalah itu ditawan, termasuk tokoh-tokoh Quraisy. Di situ termasuk ada pamannya Nabi namanya Said Abbas, itu ikut ditawan. Ada orang pinter namanya itu Jubair bin Mut'im. Orang pinter ini disuruh tokoh-tokoh Quraisy untuk negosiasi membebaskan tawanan-tawanan kafir Quraisy. Pas datang di masjid itu Nabi sedang baca Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqim mansur wal baitil ma'mur was saqfil marfu'. Terus didengerin, Nabi itu sambil sholat, bukan acara seminar atau kajian ilmiah, bukan. Nabi bacanya ketika sholat maghrib. Tapi di situ terus kemudian Allah berlogika. Mbok yang kamu anggap Tuhan, mbok yang kamu anggap Tuhan itu ya punya reputasi, punya prestasi. Am khalaqus samawati wal ard. Mbok yang kamu pertuhankan itu punya reputasi menciptakan langit dan bumi. Sehingga disebut Tuhan itu agak keren lah, punya reputasi bangun langit, terus Tuhannya langit, bangun bumi, ya kemudian Tuhannya bumi. Ini yang kamu pertuhan itu lahirnya di bumi, mati jadi mumi di pertuhan, itu kan aneh. Itu terus mikir dia. Kalau gitu Tuhan itu tidak yang sementara kita pertuhan. Tuhan adalah yang menciptakan langit bumi. Sebab itu ketika Allah menamakan dirinya Tuhan dan memang Tuhan, itu Allah ngendikan hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Ini saya Tuhan menciptakan langit bumi. Mbok yo kalau kamu ngaku Tuhan yang menciptakan langit bumi, jangan ngaku Tuhan tanpa prestasi. Ada lagi ayat di awal Ahqaf, Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Mbok yang kamu pertuhan selain Allah itu tunjukkan ke saya, aruni itu tunjukkan ke saya apa sih prestasi mereka.
Apa ikut terlibat pembuatan langit? Syirkun itu ikut terlibat. Sehingga tidak ada jawaban lagi kecuali Tuhan itu adalah Allah yang qadim, Allah yang wajibil wujud. Terus Jubair bin Mut'im kemudian masuk Islam. Berarti sudah ada dua tokoh terkenal yang memahami Quran sebelum masuk Islam. Tentu ini memahami yang benar. Sebab itu sabda Rasulullah SAW, saya ini bangga punya mukjizat yang tidak musiman, kata Nabi, yaitu Quran. Kata beliau yang dikutip di Sahih Bukhari di awal Mukjizatul Quran, kata Rasulullah, sabda Rasulullah, ma minal anbiya'i nabiyyun illa qat'u minal ayat ma mithluhu amana alaihil bashar wa inna ma kana alladhi utituhu wahyan awhahu wa ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Semua nabi itu punya mukjizat, tapi bentuknya fisik. Karena bentuknya fisik, maka ketika mukjizat itu sudah lewat, nggak ada saksi lagi. Misalnya tongkat Nabi Musa bisa membelah laut, bisa jadi ular besar. Kita sekarang kan nggak bisa membuktikan itu. Kalaupun itu nyata di masa lalu, saksinya sudah meninggal. Tapi mukjizatnya Quran ila yaumil qiyamah. Nah, ngendikane semua ulama, terutama mukjizat rasionalitas berpikir. Mukjizat tertinggi adalah dalalatun aqliyah atau hujjatun aqliyah. Sebab itu agama ini Allah memaklumatkan liqaumi yaqilun, liqaumi yatafakkarun. Fir'aun itu jumawa, dolim, ngawur, wah, semua kesalahan ada di Fir'aun. Memaklumatkan diri sebagai Tuhan. Saking yakinnya dia Tuhan, itu ketika Musa, Fir'aun, kamu tuh harus nyembah Tuhan. Dan Tuhan kamu siapa Musa? Rabbus samawati wal ard, yang menuhani langit dan bumi. Kata Fir'aun, soal menuhani bumi, saya jalan kemana-mana gak ada Tuhan selain saya. Soal kemungkinan Tuhan Anda di langit, saya mau bikin piramida yang tinggi, nanti saya akan melihat Tuhan kamu ada apa enggak. Dia bilang ke arsitekturnya, ya Hamanubnili sorhal ali abluhul asbab as-samawati fa'atoli'a ila ilahi Musa. Saya akan bangun piramida yang tinggi, nanti saya intip Tuhannya Musa itu ada apa enggak. Musa pusing kan, karena beliau sebagai Tuhan pun nggak pernah lihat Allah, apalagi ini apa, Fir'aun. Itu kalau piramida jadi, Fir'aun naik nggak melihat Allah, terus disimpulkan nggak ada, repot. Ternyata kalahnya Fir'aun dan yang menjadikan orang sekeliling Fir'aun itu iman, itu dengan logika sederhana. Ya sudah, kalau Rabbus samawati wal ardi kamu nggak percaya, Nabi Musa ganti jurus. Kalau orang bilang ganti logika, Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, yang menuhani nenek moyang kamu. Itu orang sekeliling Fir'aun terus tahu kalau Fir'aun itu enggak Tuhan. Ini kalau dia Tuhan, terus bapaknya Tuhannya siapa, mbahnya siapa, kakeknya siapa. Karena Tuhannya itu punya tanggal lahir. Masa Tuhan lahirnya dulu bapaknya, dulu mbahnya, lalu babanya itu yang menuhani siapa? Jadi disebut Tuhan itu siapa? Yang menuhani nenek moyangmu. Berarti apa? Fir'aun itu wujidah ba'da alam yakun, dia ada dimulai dari ketidak ada. Berarti zaman dunia nggak ada Fir'aun ya tetap baik-baik saja. Matahari ya tetap tugas, rembulan itu tetap tugas. Yang orang miskin ya meneruskan miskinnya, yang orang kaya meneruskan kayanya, normal semua. Yang orang hitam ya meneruskan hitamnya, yang ganteng ya meneruskan apa? Ganteng, normal semua. Tanpa ada Tuhan, yaitu logika itu membentuk orang-orang sekeliling Fir'aun itu terus menjadi iman. Makanya disebut waqala rajulun mu'minun min ali fir'aun ayaktumu imanah. Ada banyak orang yang iman tapi menyembunyikan
Karena nggak bisa bendung logika yang dibawa oleh Al-Quran. Makanya disebut qul falillahil hujjatul balighah. Quran Allah yang dilewatkan Rasulullah itu punya logika yang tidak terbantahkan, disebut al-hujjatul balighah. Sebab itu penting membawa ulang Quran dengan logika-logika yang ilmiah. Saya kenapa matur begini? Ya saya ulang lagi. Logika ini mengalahkan kekuatan apapun. Sehingga ketika Saharatu Fir'aun itu iman semua, itu hanya dengan logika, termasuk tadi. Kalau engkau Tuhan Fir'aun, lalu yang nuhani nenek yang kamu itu siapa? Jadi dikatakan Allah Tuhannya langit, Fir'aun masih jumawa mau ngintip lewat apa? Piramida. Tuhannya bumi, Fir'aun masih jumawa, selama ini yang jadi Tuhan saya katanya. Jadi mensifati Allah itu dengan logika yang tidak terbantahkan. Nah itu yang ada di surat Tur, am khuliqu min ghairi syai'in, saterusnya am khalaqus samawati. Terus ada lagi yang mencibir mereka, orang-orang kafir. Am lahum sulamu yastami'una fi. Kalau mereka Tuhan dan menciptakan langit, boleh sekali-kali kunjungan ke langit dong. Khazanahnya dicuri orang apa enggak, masih apa enggak, terus gudangnya masih apa enggak. Sulam itu tangga. Kalau mereka merasa Tuhan dan pemilik langit, sekali-kali boleh naik ke langit, ngecek gudangnya masih apa enggak. Khazain itu maknanya apa? Gudang. Ini Tuhannya langit, di bumi terus. Naik pohon mangga aja kadang jatuh, kadang tulang patah, dioperasi. Ini terus gimana? Ini Tuhan model apa ini? Begitu juga yang dipertuhankan selain Fir'aun. Kadang Allah hanya ngendikan kana yakulanit to'amma, kana yakulanit to'am. Yang dianggap Tuhan itu masih makan. Kalau masih makan berarti kalau nggak makan tuh lemes. Lama-lama ditili umatnya, gimana Tuhan? Oh, saya sakit, lemes, kurang makan. Bareng makan sehat lagi. Terus orang itu cuma alhamdulillah bisa ngasih makan apa? Tuhan. Tadi hampir mati gitu. Jadi itu logika Quran untuk memastikan yang Tuhan Allah itu sederhana, karena ya kulanganit toh. Nah kenapa saya ngaji ini? Karena sekarang Quran tuh kasihan, kena ulama-ulama yang model paket Yasin menjadikan masuk surga, Waqiah menjadikan orang banyak uang, yang paling parah surat Ra'd mempercepat kematian katanya. Maksud saya, Bu, jangan gitu-gitu banget gitu. Memang semua Quran itu punya mukjizat, tapi ya jangan model paket apa? Model apa? Kadang-kadang masalahnya dibantah. Itu Cina nggak pernah baca Waqiah kaya. Kan repot kalau model. Boyo ngaji Waqiah itu adalah oke lah, mungkin sebagian orang kalau baca Waqiah rezekinya lancar. Tapi boyo baca misalnya. Ini hebatnya Allah. Allah ngendikan begini, falola in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Falola idza balaghatil khulqum wa antum khina idin tantur. Hei para pendakwah Tuhan, hei para orang yang mengaku dirinya Tuhan. Boyo jangan mati, Tuhan kok mati. Bo ketika nyawa kamu sampai tenggorokan, kamu tarik lagi. Tuhan kok mati kan? Itu falola in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kamu tuh gimana? Tuhan kok kehilangan nyawa? Ini model apa gitu. Jadi logika yang dibangun Quran itu al-hujjatul balighah. Sebab itu Nabi ngendikan, saya berharap dengan mukjizat ini Islam abadi kuat ila yaumil qiyamah. Coba kalau mukjizat kita tongkatnya Nabi Musa, bisa rebutan orang rebutan tongkat. Nanti setelah di masjid rebutan, imam sama wakil imam rebutan. Setelah dibuktikan dipukulkan laut, sama-sama nggak mandi, ribet. Tapi kalau mukjizatnya Quran ini nur yamsi bihi finnas, menjadi nur yang selalu kita bawa. Misalnya nyuwun sewu, kita miskin nggak ada yang menghormati, nggak ada yang percaya. Itu kata Imam Ghazali, resepnya orang miskin akut, disuruh datang ke kuburan. Ini yang ngendikan Imam Ghazali, kitab Ihya.
disuruh datang ke kuburan, terus di hatinya bilang gini, semua orang yang mati mulai Nabi Adam sampai kiamat keinginannya hanya satu, ingin hidup lagi di dunia, dan saya punya yang diingini seluruh orang mati di seluruh dunia. Orang kalau sudah mati meskipun orang soleh tetap ingin kembali ke dunia, bedanya yang soleh ingin menambah apa? Kesolehannya. Artinya apa? Sekere-kerenya orang itu punya sesuatu yang diingini oleh orang yang mati mulai Nabi Adam ila yaumil kiamah. Orang yang sudah mati inginnya apa? Hidup lagi, dan kita punya kehidupan, sehingga terus syukur karena masih hidup. Ya gak usah alasan mapan apa enggak, kenapa kamu syukur masih hidup, gitu aja penjelasannya sudah. Terus terakhir saya cerita tentang ini, saya tidak bosan-bosan matur supaya jenengan tambah kuat iman. Ini cerita wali, Anda boleh percaya boleh enggak, tapi logikanya benar, logika ini pasti benar. Dulu zaman Nabi Adam diangkat jadi khalifah, itu malaikat itu protes, kenapa Adam jadi khalifah? Manusia itu ya mesti tergila-gila lah, biasalah manusia tergila-gila harta tahta wanita. Ini bahaya kalau manusia jadi khalifah. Terus kata Allah, tapi saya tahu kelebihan manusia. Ternyata malaikat tuh nggak bisa melogikakan kenapa kita harus bertauhid. Jadi malaikat ditanya Allah, kenapa kamu iman sama saya? Kata malaikat, saya ini kan malaikat, ikut panitia menciptakan langit surga, ya, jadi saya tahu lah kalau jadi dia iman tuh karena tahu. Malaikat kan ada penjaga neraka, malaikat kan pasti percaya kalau neraka ada, dia panitianya kan dia yang jaga. Malaikat Ridwan ya mesti percaya, dia megang kuncinya kan. Tapi kita ini kan kayak sampean semua kan tidak yakin masuk surga. Ya nggak ngerti surga di mana. Tapi kalau baca la ilaha illallah, PD-nya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena miftahul jannah la ilaha illallah. Singkat cerita, suatu saat itu manusia dipanggil sama Allah. Coba malaikat-malaikat itu ajarin cara berlogika tauhid yang benar. Ya saya ini bukan nyinggung jenengan, kebetulan yang dipanggil gak jenengan, yang dipanggil Imam Amudi sama Allah. Coba terangkan, nggak melihat Tuhan kok percaya adanya Tuhan itu gimana? Imam Mahmudi lah nerangkan itu sederhana, angka itu 2, 3, 4 1000 semiliar setriliun, nisbatu dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Angka itu 2, 3, 1 miliar 1 triliun dinisbatkan ke angka 1, semuanya itu cabang dari angka 1. Fal aslu huwal wahid, yang asli yang pokok adalah angka 1, yaitu qul huwallahu ahad. Oh malaikat gede-gede kok bisa mikir gitu, kok bisa? Artinya apa? Manusia meskipun nggak ngerti langsung Allah itu kayak apa, tapi tetap yakin karena semuanya dimulai dari angka 1. Ya, jadi angka itu 2, 3 sampai 1 miliar 1 triliun apa? Nisbatu dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli, semuanya itu cabang, yang pokok adalah angka 1. Terus dua, beliau mencontohkan gambar. Saya ada bosan-bosan nyatakan, sampean ngerti gambar, sampean gambarnya bagus atau jelek gak masalah, sementing gambar. Sampean gambar, kamu gambar itu mesti dimulai 1 titik. Mbok gambar kamu bagus atau jelek dimulai dari 1 titik, yaitu nuqtatil wujud. Itulah sirrinya, rahasianya kenapa Quran dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Itu dimulai dari 1 titik, yaitu nuqtatil wujud, bahwa semuanya dimulai dari 1 titik wujud sing abadi, yaitu Allah sing wajibil wujud. Makanya oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, ba itu disingkat bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Itu di semua ulama, di I'anatul Thalibin, di bi karena saya semuanya menjadi ada, dan karena saya pula kata Allah yang akan ada menjadi ada. Logika seperti itu kita tidak perlu lihat surga neraka, sampai nggak perlu lihat bidadari dulu untuk percaya adanya apa? Surga. Makanya ini penting.
agama ini disebut qul falillahil hujjatul baligh. Hujjah itu argumentasi. Jadi saya mohon semohon-mohonnya ini, saya mohon Quran itu dikembalikan rohnya. Dulu begitu bangga Nabi dengan Quran itu karena logikanya jelas. Itu tadi yang tauhid ya. Ini ada waktu mungkin 5 menit saya nyontohkan logika sosial, peradaban sosial. Kenangannya orang Madinah, kata orang Madinah, kunna abkhasan nasi kailan. Dulu kita ini orang yang sangat buruk dalam transaksi. Yaitu kalau kulak, kalau kita beli ingin 1 kilo ya dapat apa? 1 kilo. Kalau 1 pintal ya dapat apa? 1 pintal. Tapi kalau kita jual, orang beli misalnya beli 1 kilo, kita kurangi nggak sampai 1 kilo, atau dari kualitas A menjadi B. Itu Allah cara ngedikan itu bagus. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Itu orang nggak benar, itu nggak fair ketika tengkulak dia ingin timbangannya 1 kuintal mendapat 1 kuintal. Ketika ada orang beli 1 kuintal yukhsirun, intinya itu nggak fair. Cara Jawa itu dipek menangi dewi. Itu nggak benar, peradaban seperti itu tuh nggak benar. Sehingga terus orang Madinah itu menjadi ahsanan nasi kailan, orang yang sangat baik dalam berperadaban. Kalau ingin dihormati orang ya harus hormat, kalau nggak ingin disakiti orang yang jangan menyakiti orang. Sehingga kita tidak melakukan tatfif. Tatfif itu curang, nggak fair. Ya itu disebut apa? Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau posisi tengkulak ingin 1 kuintal dapat apa? 1 kuintal. Wa idza kaluhum aw wazanuhum, kalau ada orang beli 1 kuintal mendapatkannya yukhsirun, orang itu tidak sampai dapat apa? Itu kan mirip kita sebagai tokoh atau kiai. Kita tidak hormati umat kita, tapi kalau umat kita tidak hormati kita, kita marah, itu tidak fair. Kalau ingin dihormati orang ya harus menghormati orang lain. Saya beri 1 contoh betapa hebatnya Rasulullah SAW. Orang itu kan iman sama Nabi. Yang iman ya macam-macam, ada yang soleh, ada yang setengah soleh, ada yang soleh banget, ada yang dolim banget. Tapi kata Nabi, semua yang iman saya tetap semuanya masuk surga. Soal neraka dulu itu sudahlah, sementing nanti akhirnya masuk surga. Karena itu fair, masa sudah iman ke saya kemudian tetap saja gak masuk surga, terus untuk apa? Sebab itu Nabi ngintikan syafaati li ahlil kabair min ummati, meskipun salah kalau itu umatku bersyahadat tetap tak kasih apa? Syafaat. Dan Quran sendiri memaklumatkan summa awrasnal kitab alladzina astafaina min ibadina. Quran ini bisa berguna untuk siapapun. Faminhum dzalimun li nafsi. Yang orang yang zalim pun tuh dapat syafaatnya apa? Quran. Wa minhum muqtasid. Itu fair. Artinya fair itu Nabi diimani oleh sekian orang, kemudian tiap malam bertahajud. Hanya apa? Mohon supaya dikasih hak apa? Syafaat. Karena beliau tahu, setahu-tahunya kalau umat kita, umatnya banyak yang salah itu setahu-tahunya. Oh, ada orang suka ke masjid tuh karena WC-nya di rumah jelek, enak WC masjid. Ada orang kalau di masjid betah, dikira itu ahli itikaf, ternyata AC-nya enak, AC masjid. Sudah lebih dingin nggak bayar. Jadi masjid saja jadi sarana, ya begitu itu. Itu kalau nggak disyafaati Nabi tidak bisa. Orang senang Mekah itu kan bagus, tapi sekarang senang Mekah itu ya travel yang bisnis itu promosinya itu Masya Allah. Saya itu agak dibenci sama tokoh-tokoh travel, tapi ya nggak berani lah, kualat kalau benci teman-teman. Ceritanya itu ada orang haji, biasanya kalau orang haji itu kan kiainya muji-muji apa? Haji, soalnya orang haji itu gini-gini surga, al-hajjul mabrur raisalahu jazaun ilal apa? Jannah. Biasanya di BRI, di BNI kan ada hadis-hadis itu.
Ada orang haji kan dilepas sama kiainya, kebetulan kiainya saya ngelepas, ya haji mabrur itu masuk surga, yang sabar dengan kemiskinannya ya masuk surga, sering dimarahin istri sabar ya masuk surga. Ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah, yang ramah anak yatim ya masuk surga. Terus kata Nabi, orang yang menjaga dua yang lubang, al-ajwafan, dua yang lubang, yaitu jaga lesannya dan farjinya, juga masuk surga. Itu yang hadirin senang semua karena mereka yakin nggak akan haji. Katanya nggak ada kiai bagus Pak. Karena yang nggak bakat-bakat haji, yang miskin permanen atau apa, semua. Itu yang punya rumah itu kayaknya mangkel tapi ya dia gitu. Terus saya bilang, kalau kamu mangkel sama pidato saya karena yang tak promosikan masuk surga ada kamu tok, saya akan berdoa kamu masuk neraka. Wah jangan Gus, nggak apa-apa. Maksud saya, Mbok Yo Kiai itu niru saya gitu, supaya konstitusi Islam itu utuh, sehingga semua orang tuh nikmati sarana yang dikasihkan Rasulullah SAW. Sukses ninggal zina ya janjinya surga, ngerawat anak yatim ya surga, peduli sosial ya surga, la doror wala diror, tidak merugikan orang lain ya surga. Sehingga varian Islam itu banyak. Orang-orang yang punya biro haji itu seakan-akan surga itu haji. Makanya saya ini agak diuji sama Allah, sering ditawarin haji gratis supaya mencabut fatwa itu kayaknya itu. Nggak, maksud saya yang fair gitu, meskipun saya ya jangan terus muji masjid yang besar untuk menjadi sarana surga, masjid kecil juga menjadi sarana apa? Surga. Dulu Ashabul Kahfi masjidnya di dalam gua juga sarana surga, nggak ada bangunannya malah. Sehingga Islam ini benar-benar yang dikehendaki Rasulullah itu kalau muji orang masuk surga itu segampang itu, sampai ngedikan hal yang mungkin orang pria itu tidak siap. Wa fi butia hadikum sodako, kamu ngumpuli istri itu sodako. Sampai sahabat tanya, masa urusan hubungan biologis masuk surga? Kata Nabi, alai sawawado'aha fi haramin akana ali wisrun, kalau dia salah letakkan apa? Dosa. Jadi surga itu ditulis Nabi itu mulai ngumpuli istri, wa imatatul adha anit tarik, ada sampah dibersihkan, ada hal yang bahaya. Sehingga Islam terus milik semua. Satpam bangga karena jaga apa, tukang bersih-bersih bangga karena imatatul adha anit tarik, yang tukang wiridan ya bangga karena a'laha la ilaha illallah. Terus bangga semua. Kalau Islam kena travel ya pokoknya hebat, cium Hajar Aswad ini. Hajar Aswad itu adalah batu dari apa? Surga, terus diulang-ulang. Kita ini juga bagian dari surga kata saya itu. Saya juga asli dari surga kata saya. Dia nggak terima, dia kan penduduk surga, orang surga kan. Terus kamu ada darahnya Nabi Adam enggak? Berarti kamu makhluk surga Pak. Surga kita ini turunan orang, makanya masuk surga logikanya itu gampang, itu kan rumah kita. Mbah-mbah kita itu lahir di mana? Surga, yaitu Nabi Adam. Ini saya tidak guyon, ini ilmiah ya. Jadi tidak hanya Hajar Aswad, kecuali yang ngendikan ke ikhlas ini tidak, ngendikannya itu promosi. Terus tak tanya, terus kalau nyium berapa? 1,5 juta Gus. 1,5 juta. Nggih ngoten niki kula manjen mboten niat ngaji tapi nggih kula menghormati, pokoknya seneng ini bumi yang dipakai sujud, dipakai nasrul Islam. Saya memang diminta sama teman-teman ngaji ya, pokoknya saya pesen baca terus ya, kul falillahil hujjatul baligha. Quran itu liqaumi ya'qilun, liqaumi yatafakkar. Sehingga Quran ini akan abadi ila yaumil kiamah. Ya tadi, satu itu pokok, 2, 3 sampai 1 miliar apa? Nisbatu dzalika ilal wahid, nisbatul far'i ilal asli. Angka sebanyak apapun kalau dibanding satu apa? Semuanya itu cabang, yang pokok itu satu. Makanya qul huwallahu ahad.
Jadi kalau suwun dengan logika niki kayak terus gampil, mugi berkah, minta maaf yang banyak, ngapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.